Hakai Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita angkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay, tapi Kakak Mei kali ini punya cara yang baru. Kalau misalnya Kakak Mei bilang, apa kabarnya? Adik-adik bilang di dalam rumah, saya sehat. Kakak ntar jawab, aku bahagia. Dan kita semua nanti bareng-bareng kita jawab, kita sukacita. Bisa adik-adik? Bisa ya adik-adik? Oke, Kakak Mei sapa adik-adik ulang ya. Apa kabar anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan? Saya bahagia, kita sukacita. Hore! Kita mau memuji Tuhan kembali nih adik-adik. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
semakin semangat dan sukacita, Kakak Mei mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian kembali. Kita mau menyanyikan lagu pujian Kudaki-daki sambil bangkit berdiri. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di sungai Kau ada, di gunung pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap-siap lompat. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kudaki-daki, daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, ku melewati padang hijau luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di sungai Kau ada, di gunung pun Kau ada, karena Kaulah Yesusku. Kita mau mendengarkan dasar kita angkat lagu pujian anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap
loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Adik-adik, tadi kita baru mendengarkan dasa titah. Semoga dasa titahnya boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita boleh mengasihi sesama kita, bahkan kita mengasihi keluarga kita. Untuk itu Kakak Mei undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Saya siapa aja adik-adik? Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah adik-adik, coba kami mau tanya nih, gunanya tangan untuk apa adik-adik? Untuk mukul nggak? Enggak. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Mata untuk apa adik-adik? Untuk mencontek bukan? Bukan adik-adik. Mata kita pergunakan untuk apa? Untuk membaca Alkitab, untuk belajar dan lain sebagainya. Mulut kita gunakan untuk apa adik-adik? Untuk gosip, untuk ngomongin temennya, untuk ngatain temennya. Enggak adik-adik, tapi untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik ingat ya adik-adik, segala apa yang ada di dalam tubuh kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan lehermu. Ngengok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngengok. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngengok. Hati-hati gunakan matamu. Cilupa. Hati-hati gunakan matamu. Cilupa. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Cilupa. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu
Puji Tuhan, dari lagu yang pertama sampai ke yang ke-6. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab, siapkan hati, jiwa, dan pikiran adik-adik, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak Mei undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Kita angkat lagu pujian Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana, siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Untuk pas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita lanjutkan lagu ini sekali lagi adik-adik. Bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuk pas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan saat ini ya Bapa. Tuhan, baru saja kayak Bapa tadi kami menaikkan setiap lagu pujian ya Bapa. Biarlah setiap lagu pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang urapi kami dengan Roh Kudus-Mu saja ya Bapa, agar kiranya Roh Kudus bekerja di dalam diri kami ya Bapa. Kau juga berkati Bapa setiap kakak dan abang sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh keluar dari mulut mereka ya Bapa, itu berasal daripadamu dan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kita ya Bapa. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak berkat-Mu. Haleluya, amin. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini di kelas Pratama dengan Bang Duben. Apa kabarnya adik-adik? Abang berharap
kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan bila ada adik-adik yang hari ini, di minggu pagi hari yang cerah ini, lagi keadaannya nggak baik, kita sama-sama doakan. Tuhan akan memberikan sukacita dan Tuhan akan memberikan pengharapan baru untuk kita semua. Oke adik-adik, hari ini kita masuk ke tema baru di bulan baru adik-adik. Minggu lalu kita masih di tema yang lama ya, waktu kita Zoom bareng-bareng. Nah adik-adik, minggu lalu atau bulan lalu kita bahas tentang apa? Mengandalkan Tuhan. Kita banyak belajar tentang mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Nah, untuk bulan Juli ini, di bulan yang baru, kita mau membahas tema yang baru, yaitu mengendalikan diri. Iya adik-adik, tema kita di bulan yang baru ini adalah mengendalikan diri. Dengan tema minggu ini, yaitu jangan mencuri. Nah adik-adik, menarik kan tema kita minggu ini dan bulan ini? Jadi harus kita terus ikuti tiap minggunya ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, Abang mau tanya sama adik-adik. Mengendalikan diri itu apa sih adik-adik maksudnya? Ada yang tahu? Mengendalikan diri berarti kita menahan apa yang kita inginkan adik-adik. Supaya apa? Supaya semua terkontrol atau terkendali adik-adik. Jadi tidak semua yang kita inginkan bisa kita wujudkan dengan hari ini juga ya adik-adik dengan segera. Tapi kita harus menunggu. Dan itulah gunanya mengendalikan diri. Iya adik-adik, kita mau buka untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan kita terambil dari 2 kitab ya adik-adik. Yang pertama dalam Keluaran, kita bisa buka sama-sama adik-adik di Alkitab kita. Di Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Ini ayatnya singkat, jelas, dan padat ya adik-adik. Di Keluaran 20 ayat yang ke-15. Ini juga sering kita dengar atau tadi kita juga udah dengar dalam Dasatitah kita. Oke, sudah dibuka Alkitabnya? Dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 3, 2, 1. Jangan mencuri. Nah, singkat, jelas, dan padat ya adik-adik yang dikatakan dalam Dasatitah. Kalau Dasatitahnya kita lihat tadi Dasatitah yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, atau ke-10. Ayo, tadi masih ada yang ingat Dasatitah keberapa? Dasatitah yang ke-8. Jangan mencuri. Nah, kita buka lagi adik-adik untuk firman Tuhannya dalam kitab berikutnya, yaitu dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Sudah dibuka Alkitabnya? Efesus 4 ayatnya yang ke-28. Sudah ya? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian firman Tuhan kita yang sudah kita baca. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Iya adik-adik, kita mau bahas dulu untuk tema kita minggu ini. Dibilang jangan mencuri. Ini sangat dekat dan erat sama kita ya adik-adik ya. Mungkin banyak godaan yang muncul ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak kita miliki tapi punya teman kita lebih menarik dari apa yang kita punya atau yang tidak kita punya. Contohnya seperti apa nih adik-adik? Teman kita punya sepeda baru dibeliin sama mama papahnya. Kita mau sepeda itu. Tapi ketika kita minta sama mama papa kita, "Ma, itu si Andri punya sepeda baru. Aku mau dong Ma dibeliin sepeda baru juga sama kayak Andri." Nah,
Tetapi mama papahnya bilang kayak gini sama anaknya. Aduh nak, mama sama papa belum ada uang. Nanti ya ketika mama dan papa ada rezeki, nanti mama dan papa akan belikan sepeda baru buat kamu. Tetapi anaknya masih tetap merengek adik-adik. Ah mama, masa nggak bisa beliin sepeda baru buat aku? Akhirnya apa adik-adik? Karena sayangnya mama dan papahnya, akhirnya anaknya tetap dibeliin sepeda. Tapi anaknya nggak tahu adik-adik. Mama dan papahnya akhirnya mencuri uang dari kantornya adik-adik. Atau bisa kita bilang korupsi adik-adik. Wah, akhirnya apa? Dampaknya banyak adik-adik. Mama papahnya malu ketahuan korupsi adik-adik. Dan diberhentikan dari pekerjaannya. Karena keinginan anaknya tidak bisa dikendalikan. Nah adik-adik, kita bisa lihat ya dalam cerita yang tadi. Tidak bisa mengendalikan diri berakibat banyak hal adik-adik. Bisa jadi orang tua kita kena dampaknya karena kita tidak bisa mengendalikan keinginan kita. Tidak bisa mengendalikan diri adik-adik. Akhirnya mama dan papanya mencuri. Atau bisa jadi kita pernah melakukan hal tersebut adik-adik. Hayo, siapa yang pernah ngambil uang mama papanya tanpa ngomong? Siapa? Atau pernah disuruh sama mama papanya beliin sesuatu ke warung. Dan kembaliannya kita langsung belikan mainan atau permen atau makanan yang kita sukai. Nah itu termasuk mencuri juga ya adik-adik ya. Jadi banyak hal yang bisa kita temui tentang firman Tuhan kita hari ini tentang jangan mencuri. Nah adik-adik, coba tadi kita bisa lihat katanya jangan. Berarti suatu larangan atau tidak boleh kita lakukan adik-adik. Tetapi pasti sering dari adik-adik sekolah minggu ketika dibilang jangan, masih tetap dilakukan. Itu tidak boleh ya adik-adik. Tuhan sangat tidak menyukai anak-anak yang tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Terlebih ketika sudah diberitahu di dalam dasar titah. Banyak kan dasar titahnya? Jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, tadi udah ya. Terus hormatilah ayah dan ibumu. Terus apa lagi? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Semua sudah dikatakan dalam dasar titah. Tetapi masih kita lakukan adik-adik. Tuhan tidak suka dengan hal itu ya adik-adik. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Dengan berdoa dan minta sama Tuhan untuk diberikan kemampuan untuk melakukan setiap firman Tuhan-Nya. Dan harus mengendalikan diri ya adik-adik. Harus mengendalikan diri. Supaya kita bisa menahan semua godaan-godaan yang datang kepada kita. Dan kita tidak melakukan dosa. Oh iya, ada yang lupa nih. Ternyata ketika kita tidak melakukan apa yang tadi Tuhan katakan, kita sudah melakukan dosa adik-adik. Dosa mencuri. Oleh karena itu, ketika kita sudah melakukan dosa, apa yang harus kita perbuat adik-adik? Kita mohon ampun dan minta maaf kepada Tuhan. Dan seperti tadi dalam Efesus dibilang apa adik-adik? Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ketika kita pernah melakukan hal tersebut, kita tidak boleh melakukan itu lagi adik-adik. Jelas dikatakan dalam firman Tuhan kita hari ini. Terus apa lagi dikatakan? Janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah, ketika kita mau sesuatu, ketika kita mempunyai keinginan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bekerja keras. Contohnya seperti apa, Bang? Bukan kita harus mencangkul akhirnya kita dapat uang. Bukan seperti itu ya. Ketika kita punya uang jajan dikasih sama mama papahnya, kita bisa menabung adik-adik. Ketika kita sudah menabung, akhirnya terkumpul uangnya. Dan kita bisa membelikan apa yang kita inginkan adik-adik. Nah, itu namanya bekerja keras dengan tangan kita sendiri. Walaupun dikasih sama orang tua kita. Itu sudah ada niat dalam diri kita untuk bekerja keras. Nah, apalagi dikatakan dalam firman Tuhan tadi adik-adik. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurangan. Nah, ternyata selain kita bisa mengendalikan diri, kita juga bisa berbagi kepada orang lain adik-adik.
Dengan apa? Dengan tabungan kita tadi misalnya. Kita mau membeli sesuatu tetapi kita lihat ada orang di luar sana yang masih membutuhkan. Misalnya dia belum makan. Terus apa lagi? Banyak ya dalam situasi COVID-19 ini banyak anak-anak yang masih membutuhkan bantuan. Misalnya dia tidak bisa beli masker. Kita belikan masker dari tabungan kita untuk kita bagikan kepada orang-orang. Banyak cara untuk berbagi adik-adik. Nah, jelas ya adik-adik untuk firman kita hari ini, kita belajar supaya kita bisa mengendalikan diri dan jangan mencuri. Itu perbuatan dosa dan tidak disukai oleh Tuhan. Oke adik-adik, sudah paham dengan firman Tuhan kita hari ini? Oke adik-adik, kiranya setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita minta Tuhan untuk memampukan kita melakukan semua kehendaknya. Oke adik-adik, itu saja firman Tuhan kita hari ini. Ayat hafalannya dalam Efesus 4 tadi adik-adik. Kita baca sama-sama yuk. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Oke adik-adik, itu untuk ayat hafalan kita pada minggu ini. Dihafalkan ya adik-adik, dan tadi ada yang penting-penting kalian catat, supaya kalian tidak lupa begitu saja ketika telah mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, masih menyambung juga nih dengan jangan mencuri tadi adik-adik. Kita juga bisa loh adik-adik dikatakan mencuri dengan kita mencuri waktu. Maksudnya gimana abang mencuri waktu itu? Kita tidak mendengarkan ibadah pada jamnya. Itu namanya mencuri waktu. Atau bisa jadi ketika kita dikasih PR, kita tidak langsung mengerjakan. Itu juga mencuri waktu adik-adik. Itu tidak boleh ya. Jadi sangat berkaitan ya sama kehidupan kita. Banyak hal yang bisa dikatakan dengan jangan mencuri. Bukan hanya mencuri uang, bisa mencuri waktu, mencuri kesempatan yang ada, dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan kita hari ini. Sudah didengarkan firman Tuhannya? Nah, abang akan kasih kuis buat adik-adik kelas Pratama. Untuk adik-adik kerjakan ya. Nanti ada kuisis, adik-adik akan dapatkan dari grup orang tua. Ditanyakan ke mama papanya ya. Mah, coba bagi linknya untuk kuis yang abang Duben kasih. Nanti adik-adik kerjakan dan kita mau lihat siapa yang bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Supaya kita lihat nih, adik-adik paham nggak tentang firman Tuhan kita minggu ini. Oke adik-adik, itu saja untuk firman Tuhan kita hari ini. Tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Sudah adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini Bapa. Kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan melalui sekolah minggu HKI Cawang Cilitan. Terima kasih Bapa untuk tema baru yang kami dengarkan pada minggu ini dan bulan ini tentang mengendalikan diri. Dan masuk dalam tema minggu ini, jangan mencuri. Tuhan, mungkin kami pernah melakukan hal tersebut. Kami mencuri dan kami berbuat dosa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tidak mengulangi lagi Bapa di dalam kehidupan kami. Seperti dengan firman Tuhan yang telah tadi kami dengarkan. Biarkan Tuhan kami anak-anak sekolah minggu terus belajar untuk serupa dengan Tuhan dan melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sertai kami juga Bapa dalam aktivitas kami yang masih dalam keadaan pandemi Bapa. Masih semua kami lakukan dalam rumah, tetapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk melakukannya Bapa. Tuhan sertai kami juga Bapa, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang membuat kami tidak enak badan Bapa. Kami percaya Tuhan adalah tabib yang ajaib yang mampu menyembuhkan segala penyakit dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan,
Sebelumnya ampuni segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat, supaya kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita telah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan minggu ini adik-adik. Didengarkan yang baik, direnungkan, dan dilakukan dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua bisa terbebas dari penyakit ya adik-adik, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini adik-adik? Iya, semoga firman Tuhan yang boleh kakak dan abang sekolah minggu bagikan hari ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan adik-adik. Ingat, apa yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus melihat. Kita mau angkat lagu pujian. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sudah di akhir ibadah kita, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau angkat lagu pujian Di Son Adong Hubuan Tuhan. Di Son Adong Hubuan Tuhan. Di adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena hari ini ya Bapa, Engkau memberkati kami di dalam ibadah kami hingga sampai saat ini ya Bapa. Kami telah mengakhiri ibadah kami. Biarlah setiap lagu-lagu pujian, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ya Bapa, itu menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sehari-hari ini ya Bapa, agar Tuhan jagai kami di setiap aktivitas kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, setiap abang dan kakak sekolah minggu yang mungkin saat ini mengalami lemah tubuh ya Bapa. Biarlah Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkan ya Bapa, agar aktivitas mereka ya Bapa boleh kembali dilakukan ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan setiap hari-hari kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas itu semua Tuhan Yesus, sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan.